Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ikhwanal muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah titipkan kepada kita dan keluarga, dan kepada orang-orang tercinta di antara kita. Maka dengan sedikit nikmat itu Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan nikmat yang sedikit Allah titipkan kepada kita lalu kita syukuri, menjadikan Allah ridho sehingga nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya sedikit akan mengutarakan atau menggambarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya dalam bertutur kata atau berkata yang baik. Karena pada hakikatnya kita ini mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang sungguh ada pada diri Rasul untuk kalian semua dan untuk kita semua, itu adalah contoh tauladan yang baik. Rasulullah satu-satunya yang memberikan contoh dalam kehidupan. Dalam bertutur kata diatur dalam agama melalui beliau. Dan juga Rasulullah bisa menyampaikan karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya dalam surah Al-Hijr. Allah mengingatkan wakhfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita ambil hikmah daripada ayat tersebut. Seorang Syekh Muhammad Al-Amin mengatakan berendah diri yang dimaksud dalam ayat ini hanya untuk mengungkapkan agar seseorang berlaku lemah lembut dan tawadhu. Jadi sebenarnya ayat ini berlaku umum untuk setiap perkataan dan perbuatan, yaitu kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah yang lain. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah kamu bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Itu dalam surah Al-Imran. Maksudnya
Dengan bersikap keras, tentulah mereka akan menjauh dari kita semua. Untuk itu, bahasa yang Rasulullah sampaikan melalui Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tiru adalah selalu mengungkapkan kata-kata yang bertutur baik atau lemah lembut. Al-Hasan Basri beliau menyampaikan bahwa berlaku lemah lembut inilah akhlaknya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada suatu ketika Rasul menyampaikan dari Abu Suraih, ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni al-jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min mujibatil maghfirati badlus salam wa husnul kalam." Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yakni menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Oleh sebab itu, ikhwanul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim tidak bisa mengingkari acuan yang Allah berikan melalui Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Sehingga haruslah seorang muslim itu banyak mengkaji dan mendengarkan fatwa-fatwa Islam dan banyak memasukkan ilmu-ilmu agama Islam, sehingga dalam kita berinteraksi dengan sesama itu ada rem, ada sesuatu yang membimbing dalam jiwa kita. Contoh, seketika kita akan berbicara, kita akan terbimbing dengan cara ilmu yang banyak, sehingga dalam mengucapkan sesuatu itu terarah. Sehingga salamatul insana fi hifdzil lisan. Patah Arab mengatakan keselamatan manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lisan. Ikhwanul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh sebab itu akhlak Rasulullah memberikan ilmu yang sangat tinggi kepada kita, yakni dengan cara at-ta'at wajibun. Salah satu hadis Nabi itu at-ta'at wajibun. Taat itu sesuatu yang wajib. Artinya taat itu pertama tentu kepada Allah, yang kedua mengikuti sunnahnya Rasulullah, yang ketiga bagi seorang yang tua itu memuliakan, menyayangi yang lebih muda, kemudian yang lebih muda itu menghormati dan memuliakan yang lebih tua. Contoh dalam berbicara, kita harus menggunakan sedikitnya tata cara yang lembut. Nah, jadi tidak boleh seorang muslim itu menyampaikan satu perkataan yang dapat menyakiti sahabat-sahabatnya, keluarganya, lebih-lebih kepada orang tuanya. Lebih-lebih kepada kedua orang tuanya yang wajib memberikan perkataan ataupun menyampaikan perkataan yang indah kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita itu berkat kita dapat ridho dari kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan, fala taqul lahuma uffin. Ini dalam Al-Qur'an untuk khusus kepada orang tua. Janganlah
kita itu membantah kepada orang tua dengan satu kata saja, uff. Nah, ini hanya contoh kecil. Seandainya si Adam sebagai anak dipanggil, wahai Adam, cepat kamu makan. Karena Adam ini sedang asik bermain, kemudian Adam ini tidak memperhatikan. Kemudian orang tua itu manggil lagi, Adam, pergi, sinilah kamu, waktunya kamu sudah makan. Kemudian si Adam itu bilang apa? Apalah mama ini, apalah bapak ini. Adam lagi asik-asik main, dipanggil pula ini, gini, macam. Nah, di situ akhlaknya orang Islam itu tidak masuk kepada seorang yang namanya Adam tadi. Kenapa? Berkata-kata uf saja dalam Al-Quran itu tidak dibolehkan. Apalagi sampai menguraikan tentang dirinya sedang bermain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ridho kepada hal yang sekecil itu saja. Apalagi mendurhakai orang tua, apalagi membantah, apalagi membuat orang tua itu hatinya kesal. Ini satu contoh dalam sebuah riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah akan membakar salah satu sahabat Nabi ketika beliau itu sedang sakaratul maut, tidak kunjung-kunjung selesai. Maka sahabatnya itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan sedang sakaratul maut tapi tidak kunjung selesai. Bukannya dia itu seorang sahabat yang rajin dalam beribadah, betul. Rajin berjamaah dalam sholat, sangat betul. Dosa apakah yang membuat beliau itu seperti itu? Oh iya, apakah orang tuanya masih ada? Kata Rasulullah, iya, ibunya masih ada. Maka datanglah Rasulullah kepada ibunya. Wahai ibu, anakmu sekarang sedang sakarat dan begini, tapi belum selesai. Mohon maaf, saya mau nanya, apakah ada kesalahan yang tidak dapat ibu maafkan kepada beliau? Iya, saya pernah kecewa sekali karena dia lebih mementingkan keluarganya daripada saya. Saya hati terasa pernah pilu. Tapi pada waktu itu saja, setelah itu saya tinggalkan, tidak ada masalah. Ya. Saya menginginkan sesuatu kepada beliau, tetapi dia lebih memberikannya kepada istrinya, atau dia tidak dibolehkan oleh istrinya, sehingga hati saya merasa, waduh, ternyata saya tidak dipentingkan lagi oleh anakku ini, gara-gara dia takut ataupun tidak enak dengan istrinya. Hanya itu saja ya Rasulullah. Lalu sekarang bagaimana? Sebenarnya saya sudah memaafkan. Baik, tapi dalam hati kecil seorang ibu tadi itu pernah terasa terlukai, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu murka. Baik, kalau begitu, jika ibu tidak ikhlas dengan apa yang pernah dibuat oleh anaknya, maka saya perintahkan kepada sahabat-sahabat dan seluruh umat untuk membakar anak ibu yang sedang sakarat. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu dan ibunya terkejut, wah ya Rasulullah, saya sudah ridho, saya ikhlas dan memaafkan anak saya, dan saya juga akan mendoakan mudah-mudahan husnul khotimah. Ketika itu ibunya mendoakan, maka anaknya tersebut langsung sakaratul mautnya berjalan dengan baik dan cepat. Hanya satu dosa saja yang dia rasakan dari orang tuanya, dan belum mendapatkan keikhlasan yang dalam dari hati seorang ibu, sehingga Allah tidak ridho. Maka Allah tampakkan pada umat tersebut untuk siapa? Untuk kita saat ini. Nah, kalau di antara kita pernah berselisih faham atau pernah membantah-bantah terhadap kedua orang tuanya, maka dalam kesempatan yang mulia ini kami mengajak untuk senantiasa selalu mohon ampun dan mohon maaf kepada beliau, kepada kedua orang tua kita, atau begitu juga kepada guru kita, atau kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita. Maka senantiasalah, selalulah kita selalu bersalam-salaman, mohon maaf dan mohon maaf.
Karena sedikitnya dosa itulah yang menghambat kebaikan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan muslimun, ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini kami tidak bisa berpanjang mukadimah lagi, tidak panjang cerita lagi, hanya barangkali ini saja dulu yang dapat kami bagikan kepada ikhwan muslimin wal muslimat. Semoga yang baik itu memang datangnya dari Allah, dan yang kurang baik dan hilaf salah itu adalah kelemahan atau kekurangan daripada diri saya. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ikhwan muslimin seluruhnya. Demikian yang dapat kami aturkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.